Sebetulnya harapan kalian ke depan serupa sih. Ketika kalian, artinya kini kalian menjadi atlet IOD, walaupun mungkin kini IOD belum terbentuk secara resmi. Kalian menjadi atlet. Harapan kalian ke depan seperti apa? Padahal prestasi kalian lah dunia loh. Kami lebih minta dipandang sih Bang. Cek 2 3 dah mulai no. Baso balik Joyong Tabuzer yang tagih burak seringnya di pot bunga. Hari ko sana ambo kedatang narasumber yang luar biasa, anak muda keren di Sumatera Barat. Ado di Siko Lubis. Sehat Lubis? Alhamdulillah Bang. Pakai mic dulu Lubis. Alhamdulillah. Ison di sinan luar biasa. Alhamdulillah. Nah, sana mereka berdua kenapa mau kecana anak muda yang luar biasa? Karena mereka punya prestasi, yaitu mereka pernah menjadi di mana di kejuaraan nasional ya? Iya Bang. Kejurnas ya? Kejurnas. Kemudian juara 1 Asia, kemudian juara 2 tingkat dunia. Tapi juara apa? Sebetulnya apa sih? Mengapa kalian bisa juara-juara tuh? Bidang apa sih sebetulnya? Kami ikut di bidang dance kategori hip hop duo Bang. Dance hip hop duo. Iya Bang. Itu lomba dance atau itu ke olahraganya jadinya? Oh, mungkin bisa dikaitkan kini kok lah masuk ke olahraga Bang. Olahraga ya. Jadi sana ada sebuah organisasi baru di bawah KONI namanya IOD. Nah, Iya. Ikatan Olahraga Dance Indonesia, dan hip hop masuk kategori, dan itulah diperlombakan di PON. Nah, ketika kalian yang menang kejurnas yang 3 kali, yang juara 3, itu sebenarnya kejuaraan itu kalian mewakili Sumatera Barat atau tidak sih? Mewakili Sumatera Barat Mewakili Sumatera Barat. Nah, itu tahun berapa tuh? tahun 2020. 2020 lah, berapa tahun? Dan itu kalian mendapatkan medali perunggu. Iya Bang, kami mendapat medali perunggu. Oke, coba cerita Stek, Lubis, perjalanannya dari kejurnas, kemudian Asia sampai dunia. Aku bahas kisahnya kok. Jadi awalnya kami kan sebelumnya emang dancer juga Bang. Iya. Tuh kebetulan patangko ada dapat info dari Bang Bintang. Baso akan diadakan ke Jurnasko cuma online Bang. Online. Ya online. Dan kami disuruh lah untuk ikut gitu. Kebetulan waktu itu syaratnya harus ada KTA, kartu tanda anggota IOD itu, ya. Dan karena kami di sekolah ada Pengprov, jadi Bang Bintang mau usahawan baka-baka kami harus ikut gitu loh. Dan akhirnya dapet. Kami dari tibanya perwakilan Sumbar waktu itu ada 8 tim. 8 tim. Iya. Yang masuk sampai ke jurnas? Yang itu langsung diseleksi Bang. Oh, langsung seleksi itu. Maaf Bang, kalau maksudnya 8 orang. Jadi yang 8 orang, sampai tim jadinya dua-duanya ya. Dua-dua ya. Dan jadi yang langsung masuk kan. Dan alhamdulillah kamilah yang juara 3 gitu. Juara 3 mewakili. Nah, lanjut ke Asia tadi, apa kaitannya dengan kejurnas atau apa? Kaitannya juga kejurnas kan. Pas setelah selesai ke Jurnasko kami sangka emang di Sikosenya gitu. Selesai. Tahu kiranya lanjut ke Asia tadi. Lanjut ke Asia dengan video yang sama. Dengan video yang berbeda Bang. Oh, berbeda. Konsep yang berbeda. Dengan konsep yang berbeda. Di infoan orang yang di pusat kan baso yang ke yang menang ke Jurnas Patang. Nio nak kecilnya ikut Ido namanya le Bang, kalau yang apa dak IOD hilang iya kan jadi Nio nak ikut nyanyi kecil pada awalnya tak ada paksaan do kecilnya. Jadi karena kami Nio mencoba lagi ada kesempatan main tak ada Bang kan. Itu kami coba lah, alhamdulillah pas di seleksi untuk Asia kami juara 1 Bang. Juara 1. Kemudian lanjut antar benuanya lah. Antar benua dan di situ kami video beda-beda aja. Videonya yang sama, yang di antar benua kok video yang dipakai untuk Asia tadi. Dan itu tuh alhamdulillah kami dapat juara 2. Juara 2 di sana. Dunia berarti kalian dunia kuasai. Berarti alhamdulillah. Sebagai juara dunia, juara Asia, juara 3 ke jurnas, apa hadiah yang kalian peroleh? Yang kami terima sampai kini dari piagam tuh yang kalau masalah punya dari ke jurnas dapat 750 lah. Baduo. Bagi 2 750 tuh. Iya Bang. Kejuaraan nasional dun sana 750 bagi 2. Samantara biaya latihan pasti ada. Ada Bang. Kostum itu tuh Pak minjam tuh Pak. Yang kejurnas pinjam. Pinjam ya? Pinjam Bang. Untuk juara pinjam loh sana. Nah di Asia apa yang kalian peroleh?
Piagam. Dia piagam format PDF. Piagam format PDF, print surang, pajang surang, bali bingkai surang, kami pasang surang. Kalau dunia? Sama bang. Sama. Nggak ada dana, nggak ada piti. Pitinya ada, ke patangko infonya dapat ada sekitar 600 euro. 600 euro. Mungkin sekitar 5 atau 6 juta lah bang. Iya, iya. Tapi sampai kini alun ado ledoh gitu. Itu tahun berapa dulu? Tahun 2027. Kini lah tahun 2022, lama piti ke cair lah. Nah, kan datang Oktober waktu itu. Kabarnya Oktober akan cair. Ya, maksudnya kabar lanjutnya Oktober gitu, Bang. Oh, gitu. Itu pas kami tanya balik ke grup, kami tidak ada tatap muka itu kami tanya ke grup dia bang kan. Di jawabnya sabar ini kan cuma bonus katanya. Tuh keceknya ada kendala bagai di masalah transferan gitu. Apa gunanya Western Union? Sebenarnya di luar negara ini rumit banget. Transfer kini memang bisa tiba besok, tapi kan tidak sampai setahun lebih ada. Nah, iya, tidak sampai setahun lebih ada. Nah, kan artinya kalian lah mengharumkan nama Indonesia. Kalian hanya dihargai dengan selembar piagam yang berbentuk PDF yang kalian print dan kalian cetak, kalian frame surang. Apa sih yang membuat kalian mencintai kini tetap dance hip hop kok? Apa sih yang membuat kalian masih bertahan untuk seperti itu? Kalau awak sih lebih apa namanya, di dancer ko banyak dapat pengalaman bang. Itu bakawan. Ya kan harus menjadi atlet nasional untuk itu. Bahas sih menurut Lubis. Ya itu masalahnya kami kan tidak tahu udah bang. Jadi kayak yang sebelumnya ada yang perwakilan Sumbar yang menang Fornas juga. Kira-kira setahun lalu lah gitu. Cuma dapat itu tuh emang bonus gitu. Cuma kami menyangko mungkin bakal mau deko gitu. Iya. Tapi sampai kini ya ada info lebih lanjut itu gitu bang. Sebetulnya harapan kalian ke depan serupa sih. Ketika kalian artinya kini kalian menjadi atlet IOD, walaupun mungkin kini IOD belum terbentuk secara resmi. Kalian menjadi atlet. Harapan kalian ke depan seperti apa? Gitu. Padahal prestasi kalian lah dunia loh. Kami lebih minta dipandang sih bang. Kok bisa kayak IOD apa kok dibentuk gitu, IOD Sumbar dibentuk segera gitu ya. Sehingga kami untuk membuka jalan gitu bang. Mungkin kayak pemerintah kok ada yang kayak masih ragu-ragu mungkin karena kami lah ada prestasi gitu bang, jadi yakinnya gitu. Baso di Padang kok di Sumbar ada atlet yang berpotensi gitu bang. Nah, dengan kalian menjadi juara dunia, juara Asia, kejurnas, dan itu mewakili Sumatera Barat, mewakili Indonesia, ada nak minta kalian untuk mewakili provinsi lain? Ada bang, ada bang. Ada. Apa tuh? Dihubungi kami Medan, Sumut, Riau, ditawari. Apa janji mereka untuk kalian? Kalau pindah kemari, kami lagi fasilitas kok ada enggak? Ya mungkin kayak dari penginapan atau misalnya kok fasilitas. Iya, fasilitas penginapan, transportasi, sampai latihan. Itu mungkin dijamin lah. Dijamin ya. Dijanjian kayak mungkin dia yang kayak PNS di sini mungkin. Dan sungguh itu menjadi suatu tantangan bagi Sumatera Barat ketika atlet kita yang mendapat prestasi di tingkat dunia kemudian diundang pula sama provinsi lain Iko. Nah, kenapa nak kalian pilih itu, kalian ambil itu? Kan kesempatan tuh. Udah ada fasilitas dan mungkin dijanjikan jadi PNS bagai. Awak lebih ke apa sih bang? Biarlah Sumatera Barat kau saja. Awak mengharumkan negara iwak surang gitu karena. Kalau Sanua, ya awak dek gadang di siko jadi itulah bang. Luar biasa sebetulnya karena kecintaan mereka terhadap Sumatera Barat sehingga mereka rela pun walaupun hanya dapat piagam. Tapi tentu besar pengharapannya terhadap Sumatera Barat. Sayang nak, provinsi lain bagi kesempatan untuk kalian dan kalian tolak gitu kan. Kalian masih bertahan di Sumatera Barat, sementara Sumatera Barat belum mencukupi untuk mencapai idealnya seorang atlet. Kalian belum punya IOD, sehingga tidak bisa legalitasnya secara penuh, pemerintah pun tidak bisa, tapi minimal tentu ada penghargaan dan usaha untuk menjadi lebih baik. Nah, selama kok proses latihan di mana? Kami latihan di pendopo FBS UNP pak. UNP ya. Emang kalian masih sasinan? Ada yang di sana di UNP. Yang berdua? Alandak lah bang. Enggak lah, pernah kuliah gitu ya, pernah kuliah. Nah, di sini selama proses latihan itu biaya surang enggak? Iya, kami biaya surang.
oh kok wadah kok harus capek mana sana karena orang mereka atlet-atlet berprestasi dan ternyata nah apa sih langkah-langkah yang kalian lakukan untuk melakukan terobosan agar pemerintah Sumatera Barat memberikan perhatian ke kalian? Apa sajalah kalian lakukan? Sudah mencoba untuk menghubungi pejabat-pejabat atau apa? Oh lah patangko kami di Soboan jo ketua KONI. Ketua KONI. Iya. Kemudian hasilnya? Cuma yo mungkin dek basobok ya basobok saya gitu. Kemudian apa lagi? Tuh. Dari gubernur ala pernah masuk aja gubernur? Bang, cuma patangko infonya ada kami dapat kalau kalian nio diatur jadwal sobok jo wagub. Wagub. Oke. Ya penting rasanya Buya Mahyildi pun menangah haliko, Pak Wagub pun menangah udah Audi juga perlu menangah haliko. Ikulah anak muda Sumatera Barat yang berprestasi dan perlu kita lirik, kita perhatikan karena perjuangan mereka kan baru-baru kok nak. Kalian proses dari sejak tahun berapa sih kalian ngedance kok? Kalau Lubis tahun berapa? Kalau Lubis dari tahun 2011 bang, kelas 2 SMK. Kalau Son? Dari 2009-2010an lah bang. Dan SMP, kalian latihan setiap hari? Kami latihan wajibnya Senin, Rabu, Jumat. Cuma sunnah-sunnahnya Senin, Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu. Oh iya ada latihan. Dan itu latihan wajib. Kemudian beli kitchen hampir tiap hari berarti? Hampir tiap hari bang. Agak sesak nggak mau di sana karena mereka latihan tiap hari dengan biaya surang, kemudian mengikuti kejuaraan surang, menjadi juara surang dengan hadiah hanya sebatas itu. Dan penting rasanya bukan ambo ingin menghujat, ambo sendiri sih nggak ingin menghujat loh ada pemerintah. Mungkin banyak kelalaian dari teman-teman yang belum membentuk IOD tadi gitu kan, dan mungkin akan kita usahakan secepatnya. Tapi tentu harus dukungan dari support dari berbagai pihak harus ada untuk ikut. Harus bang. Nah dengan harapan kalian yang ingin mendapatkan perhatian penghargaan itu, kemungkinan kalian pesimis atau optimis bisa terwujud perhatian pemerintah ke kalian? Optimis bang. Optimis ya. Walaupun kalian korban. Walaupun kalian korban. Karena tadi kamu menangkok kalian ingin mengicaan bakso untuk generasi berikutnya. Ya, untuk generasi yang sampai adik-adik mengalami hal yang sama ketika membangun. Gitu. Ya. Setelah kalian menjadi peringkat 2 dunia, peringkat 1 Asia, apa yang terjadi dalam perubahan dalam diri kalian? Oh, kalau awak sih mungkin lebih bersyukur bang, karena ikoku kayak di luar target. Kalau awak pribadi selama aku target cuma nasional waktu itu. Nasional. Cuma dapat lebih kan alhamdulillah bang. Iya. Jadi mungkin kesulitannya mungkin pas bisa disobok-sobok di acara-acara tampil lain. Wih, sagan waknya banyak lawan juara dunia, Padahal kan bukan berarti wak di siku manang di situ pasti manang lu balik kan nonton. Iya, lu tahu lah. Karena itu kan ini bukan hitungan 1 tambah 1 2 ya kan, dan seperti itu kan. Nah mungkin saat itu memang prima penampilan, konsepnya memang merancak, dan ketika perlombaan yang lain mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau ikut di Asah Tarwi, ini akan menjadi sebuah hal yang konsisten pasti. Nah, Mbak A menyikapi mendorong yang lain untuk bisa mencapai prestasi yang seperti kalian lakukan. Yang kalian lakukan untuk adik-adik kalian sampai gini. Tetap support acara sih, support acara, tetap respect itu. Siapa jurinya atau acaranya tetap saya respect dari itu. Oke. Dan mereka tetap, enggak kan adik-adik kan banyak tuh. Mereka pun beda enggak gaya latihannya. Kalau kalian latihan mungkin rutin ini gitu. Sama kok adik-adik kalian yang kader-kader kalian kok yang ke depan kok. Oh, kalau untuk adik-adik mungkin kini kok lebih kayak tersusun gitu bang. Kami kan sebelumnya kayak akhirnya mereka termotivasi enggak dengan kalian jadi juara? Termotivasi. Pasti ya dulu keinginan mereka. Dulu ya. Soalnya Tio nyawang Kecan Usaha, kami dulu bantu kalian loh kok gitu. Iya. Kami ndak baru lagi langsung takahiko kok kami. Bagaimana dengan dukungan keluarga? Keluarga alhamdulillah mendukung bang. Mungkin Mbak? Awalnya enggak sih bang, tapi lama-lama lah. Ya. Dan tahu keluarga kalau kalian juara dunia? Lai bang. Ya kalau awak tahu. Tahu. Dan soalnya waktu awak ikut kompetisi itu, awak minta doa ke gaya awak. Salah satu kunci adalah doa tadi. Doa barangkali. Bang, penting benar. Nah, aku melihat seperti kok. Sana jadi agak bingung ambo sana melihat kondisi Serpo Koko sana, melihat miris sebetulnya apa yang terjadi hari kok.
Ada yang kalian sesali enggak dari hal itu? Kalau disesali mana mungkin tidak bangnya lah terjadi lonya gitu. Jadi bakawan tuntang dibentuklah IOD ko, disusun rancak-rancak struktur keanggotaannya gitu bang. Ya, jadi bisa Sumatera Barat ko diperhitung kalau untuk daerah-daerah lain gitu bang. Ya, karena prestasi yang kalian lakukan tentu mati-matian melalui proses panjang dan tentunya itu butuh semua dukungan baik finansial, materi dan segala hal. Nah, itu akan menghasilkan hal yang lebih baik lagi. Iya, bang. Kemudian ada waktu kejurnas itu lawan barek kalian siapa sebenarnya? Provinsi mana? Surabaya bang. Surabaya, Jakarta. Ya. Betul kalian juara 3 ya, medali perunggu? Iya perunggu bang. Yang emas siapa dapat waktu itu? Surabaya kan? Surabaya. Iya Surabaya. Dan tapi akhirnya yang ketika untuk di Asia mereka ikut lagi enggak? Iya ikut. Mereka ikut bang. Iya ikut. Bandung. Iya Bandung. Tapi yang kalah malah kalian yang juara 1? Iya malahan kami yang juara 1 gitu bang. Di dunia mereka ikut enggak antar benua? Oh mereka ikut lagi bang. Ikut balik? Iya ikut. Ikut, tapi Jakarta ya. tapi tetap dapat juara enggak itu tuh mereka? Enggak. Kalian malah juara 2. Kami yang juara 2. Teruji akhirnya proses Juara 3 bang. Oh juara 3. 2, 3 Indonesia. Oh iya 2-3 Indonesia. Oh 2-3 Indonesia. Juara 1 waktu itu siapa? Swedia. Terlihat bahwa proses itu tidak mendustai hasil kan? Sepakat dengan kata-kata itu kan? Ketika di Indonesia kalian medali perunggu juara 3, di Asia juara 1, kemudian dunia juara 2. Artinya kalau kalian tidak mengalami proses, pasti kalian tidak akan mendapatkan peringkat-peringkat yang luar biasa tadi kan? Kini masih rutin latihan? Kini masih bang. Target ke depan apa kok? Target ke depan kalau Singapura? Ya. Ada kompetisi apa di Singapura? Mungkin kayak Singapore Dance Delight atau RF Jam namanya bang. Itu kapan? Tahu sih. Tapi itu biasanya mereka agenda rutin mereka ada dan kalian akan ikut itu. Terakhir kok mungkin karena terhalang pandemi bang. Pandemi ya. Ya mudah-mudahan kalau di depan kalian jadi luar biasa dan supportnya luar biasa dan tentunya pejabat pemerintahan di Sumatera Barat harus kita temui mereka. Setidaknya kalian bisa bercerita, berbagi pemikiran apa yang langkah-langkahnya. Tapi yang paling penting IOD ini harus terbentuk dulu, Ikatan Olahraga Dance Indonesia. Dan tentu sebetulnya Ambo memahami juga bahwa Iko sedang diurus karena tanpa legalitas Iko akan susah, adik-adikku akan berkembang ke depan. Akhirnya itu tadi latihan pakai piti surang, bali minum piti surang, baju kostum dipinjam, kadang-kadang patungan. Tapi tempat pun numpang di WNP gitu kan. Take video surang, Malang yang lain gitu kan. Pinjam lokasi. Untuk syuting, pinjam ya. Ya artinya itu memang perjuangan yang luar biasa, tapi akhirnya kan melihatkan bahwa kalian mampu gitu. Menunjukkan ke orang kalian punya prestasi. Dan tidak selamanya ternyata anak muda di Sumatera Barat tidak punya prestasi. Kok mereka juara dunia, ada Lubis Joyson di Siko. Ada yang akan disampaikan ke kawan-kawan atau pemerintah, silakan. Mungkin untuk kawan-kawan tetap semangat berlatih, tetap lakukan yang terbaik gitu. Beko kemenangan tuh mai kui saya tuh mah gitu. Sesuai dengan pengalaman. Jangan pilih-pilih juri. Apa sih caranya selagi ada acara tampil taruh gitu. Soalnya beko kayak pandemi kini langang acara bosan kan? Iya, iya. Son, nikmati hasil. Nikmati hasil, proses itu harus menikmati hasil, apapun hasilnya. Nah, sana sebelum sampai tutik, saksikan video mereka dance, dan itulah hasil mereka yang membuat mereka bisa menjadi juara dunia.
Laksana masih Jo Yuang Tagia, Jo adik-adik yang luar biasa aku, ada Lubis, ada Ison, dan yang pasti ambo hanya mengimbau kepada kita. Ini adalah mutiara-mutiara yang ada di Sumatera Barat yang harus kita munculkan ke permukaan dan harus kita support. Bukan hanya persoalan uang sahabat di siko, tapi adalah bagaimana mereka mengelola kemauan mereka dan kita dukung bersama-sama. Makasih banyak Lubis telah hadir di Pot Bungo. Makasih banyak Ison. Mudah-mudahan kalian semakin tetap semangat nak membuat kalian mundur dengan kondisi seperti itu. Laksana Lubis Jason juara dunia untuk hip hop dance lah masuk di Pot Bungo. Kita tunggu anak-anak muda yang luar biasa lain dari kau. Laksana. Cik 2 3 lah habis anak lah no lah habis